Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Suwanto Sanjaya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang explicit kursor. Dalam hal ini kita fokuskan bagaimana memanggil kursor menggunakan for loop. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konsep dasar dari kursor dan atribut-atributnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan atau menggunakan for untuk proses menampilkan data yang ada di dalam kursor. Jadi, kenapa kita menggunakan for loop untuk menampilkan kursor atau meretrieve data yang ada di kursor? Nanti kita akan lihat bagaimana simpelnya penggunaan for loop daripada penggunaan loop yang lainnya yang sudah kita bahas. Ya, jadi ada beberapa keuntungan kenapa kita menggunakan for loop ya. Jadi sebetulnya for loop itu merupakan cara cepat ya, karena nantinya kita tidak perlu lagi menuliskan open, close-nya, kemudian fetch-nya tidak perlu lagi. Tapi kita langsung lakukan proses pemanggilannya di dalam perulangan for. Nah, ini adalah sintaks umumnya, yaitu for berarti kita membutuhkan record untuk menuliskan perintah for ini ya. Berarti kita harus mendeklarasikan record. Nah, for record atau nama recordnya apa, kemudian in nama kursor, lakukan proses loop. Kemudian ya kita lakukan proses, ada statement 1, statement 2 dan seterusnya kalau memang nantinya membutuhkan perintah-perintah yang ingin kita olah. Ya, jadi record name itu adalah nama dari record yang kita deklarasikan ya, dan ini harus bertipe data nama kursor row type ya. Nama kursornya dibuat row type, kemudian nama kursornya itu ya identifier untuk deklarasi kursor yang sudah dideklarasikan. Nah, selanjutnya ya ini tadi ya. Kita menggunakan for loop itu lebih simpel ya. Kenapa? Karena kita tidak perlu menuliskan lagi open, fetch sama close. Tapi kita nanti ada caranya supaya langsung ya, yaitu menggunakan for loop. Nanti kita lihat. Jadi kalau kita menggunakan for loop untuk pemanggilan kursor, jadi untuk proses open itu secara otomatis sudah ya, kemudian untuk fetchingnya juga sudah secara otomatis, kemudian untuk close-nya juga udah otomatis. Nah, ini contohnya penggunaan for loop untuk pemanggilan kursor. Jadi di sini kursor itu kita kita deklarasikan dulu ya dengan nama cur.imp ya. Nah, ini ada yang belum dideklarasikan, harusnya ada ya v.imp record ya, harus dideklarasikan dulu. Tipe datanya juga harus merujuk ke kursor tadi. Nah, intinya kalau kita menggunakan kursor, kita tidak perlu open kursor lagi seperti yang video sebelumnya ya. Kita kan harus open nama kursornya, kemudian lakukan proses loop dan seterusnya. Nah, nanti di akhir kita lakukan close. Nah, tapi untuk for tidak perlu lagi ya, karena dia sudah otomatis. Nah, di sini tidak diperlukan lagi variabel untuk menampung untuk menampung hasil dari proses kursor tadi yang seperti sebelumnya kan kita membuat variabel. Nah, variabelnya ini digunakan untuk menampung ini ya, fetch kan biasanya fetch nama kursornya into ya. Nah, itu tidak diperlukan lagi. Nah, kemudian open and close statement tidak dibutuhkan lagi ya, karena sudah otomatis.
kemudian bandingkan ya. Nanti kita lihat bandingkan antara penggunaan for dengan penggunaan loop yang lain yang sudah kita bahas sebelumnya dalam penggunaan atau dalam pemanggilan kursor. Nah, ini kita lihat apa perbedaannya. Nah, kalau yang ini penggunaan kursor, kalau yang ini penggunaan loop yang standar ya di video sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, kita bandingkan saja mau pilih yang menulisnya seperti ini atau menulisnya yang lebih panjang. Nah, kalau yang kursor for loop, kursor for loop ya. Jadi kita bisa menuliskannya secara langsung lebih simpel ya. Cuma berapa baris nih? Cuma 3 baris malah ya. Nah, kalau ini bisa dari open loop sampai selesai. Ini bisa 1 2 3 4 5 6 7 baris. 3 baris berbanding 7 baris ya. Jadi sangat sangat jauh bedanya. Jadi dalam penulisannya juga lebih simpel menggunakan for loop. Ya, tadi. Nah, kita tidak butuh mendeklarasikan untuk recordnya ya. Oke, berarti record itu tidak perlu dideklarasikan ya. Saya ulangi lagi. Jadi recordnya tidak perlu dideklarasikan secara khusus di bagian declare karena di dalam proses penggunaan for loop untuk kursor dia sudah otomatis mengetahui bahwa di bagian setelah for itu adalah sebuah record yang tipe datanya adalah sama dengan tipe data kursornya. Ya, untuk pemanggilannya kalau memang mau spesifik, kita bisa langsung panggil nama recordnya dot nama kolom yang kita select. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk yang simple aja ya, deklarasi ya biasa. Ada kursor, nama kursor is, proses seleksinya. Nah, di dalam program utamanya atau di dalam execute-nya ya for nama. Nah, ini namanya itu tidak kita deklarasikan, tapi dia sudah paham ya, jadi sistemnya sudah paham kalau bagian ini merupakan variabel record gitu ya, tipe data komposit ya. Sama aja dengan yang loop, for loop yang biasa itu kan biasanya kan for i in nilai awal nilai akhir ya, nilai awal titik-titik nilai akhir ya, kurang lebih sama kan. Di bagian setelah for itu tidak perlu dideklarasikan ya. Nah, ini contoh penggunaannya. Jadi kursor sama seperti biasa ya, select departemen ID dan departemen name. Dari tabel departemen diurutkan berdasarkan departemen ID. Nah, kemudian penulisan atau penggunaan for-nya, nah ini kita buat sendiri, sesuaikan dengan fungsinya apa, kegunaannya apa. Karena ini disimpan untuk atau dibuat untuk menyimpan data departemen, ya kita buat aja v dep record. Nah, in nama kursor yang kita deklarasikan di awal tadi. Loop. Nah, kalau kita mau manggil satu persatu ya sudah, nama recordnya dot nama kolomnya yang dipanggil tadi atau yang ada dalam select ya, karena otomatis dia masuk juga atau sama juga dengan nama yang ada di kursor. Nah, kalau bisa dianalogikan dengan bahasa pemrograman lain, kurang lebih ini ya mirip dengan for each ya, sama dengan for each ya. Kita tidak perlu lagi mendeklarasikan apa istilahnya tuh, counter atau increment atau decrementnya. Nah, ini ada guideline untuk penulisan atau penggunaan for loop untuk kursor. Nah, kita tidak perlu mendeklarasikan record ya, record yang untuk mengontrol kursor. Nah, kemudian scope dari recordnya tadi hanya bisa digunakan di dalam for tadi ya. Jadi
record yang tadi, yang ini tidak bisa digunakan di luar dari for. Sama seperti yang perulangan for dasar ya. Biasanya kalau yang for dasar itu kan di sininya i. Nah, i itu tidak bisa juga digunakan di luar for ini. Sama juga dengan yang ini. Ya, dengan yang for loop untuk kursor. Jadi variabel ini tidak bisa digunakan di luar dari perulangan for yang ini. Nah, ini cara mengakses dari kolom yang ada di dalam record. Jadi nama recordnya dot nama kolom. Nah, kemudian kita juga masih bisa memanggil atribut-atribut yang dimiliki oleh kursor ya, seperti yang video sebelumnya. Kita bisa mengakses row count ya. Kemudian apalagi bisa mengakses is open. Nanti kita coba is open bisa nggak? Padahal kita kan nggak ada ini ya, nggak ada opennya. Kalau kita panggil is open bisa nggak? Nah, nanti kita coba lah untuk memastikannya. Nah, kemudian untuk kursornya sendiri itu akan ditutup secara otomatis kalau datanya sudah di end of row-nya, sudah terakhir, data terakhirnya itu otomatis akan di close. Jadi tidak perlu perintah close kursornya. Nah, kemudian bagaimana penggunaan for loop kursor untuk subquery. Nah, kita harus memahami dulu apa tuh subquery. Subquery itu ada query di dalam query ya. Jadi ada perintah query SQL select. Nah, di dalamnya ada select lagi. Jadi bagaimana itu ya? Sebetulnya kalau namanya subquery ya itu masih dalam satu query yang sama. Bedanya di dalam query ada query lagi ya. Sebenarnya nggak ada masalah, sama aja. Ya, contohnya seperti ini. Contoh penggunaan ini empiric code. Sorry, ini belum ya. Ini query biasa nih. Select employee ID last name from employee where department ID sama dengan 50. Ini masih sama. Nah, oke. Kemudian nah, ini ya. Maksud dari subquery, kita bisa menuliskannya secara langsung. Jadi kursornya itu langsung diletakkan di dalam statement for-nya. Jadi bukan kursor seperti tadi. Kalau yang awal biasanya kan kita menuliskannya di awal seperti ini ya, atau mendeklarasikannya. Nah, kalau di penggunaan for, kita bisa menuliskannya di dalam perintah for, yaitu dituliskan setelah in. Yang biasanya di sini kan itu kursor ya, nama kursor. Nah, sekarang nama kursornya itu tidak kita tuliskan, ya tinggal kita pilih aja sih mana yang lebih mudah menurut kita. Kalau memang mudah seperti ini, kalau mau ya silahkan ya. Ya nanti dilihat aja. Yang penting tidak terlalu kalau terlalu panjang juga nanti malah bingung. Ya, ada baiknya juga kita letakkan di bagian di bagian deklarasi sih ya, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Deklarasi seperti ini baru dipanggil di dalam for. Nah, kalau seperti ini boleh, nggak ada masalah, tapi ini ya. Ini ya, subquery maksudnya yang ini ya. Tapi tidak kalau masih sederhana seperti ini mungkin masih tidak terlalu bingung melihatnya. Tapi kalau sudah terlalu panjang query-nya, nanti agak berantakan tampilannya ya. Mungkin saran saya sih kalau seperti itu ya disesuaikan aja. Kalau perintah query-nya itu tidak terlalu panjang, boleh diletakkan di for. Tapi kalau sangat panjang, saran saya sih buat kursor tersendiri, kemudian kursor itu dipanggil. Nah, ini silakan dibandingkan aja ya.
cuma berapa baris nih. Ya, kalau yang sebelumnya kan harus kita deklarasikan dulu, kemudian baru kita gunakan di bagian execute-nya. Nah, sekarang kita nggak perlu deklarasikan, langsung diletakkan di bagian execute. Baik, kita langsung ke bagian demo supaya lebih jelas. Oke. Seperti biasa, kita buat baru. Oke. Nah, bagaimana cara penggunaan kursor ya? Mungkin ada baiknya kita lihat juga di contoh sebelum-sebelumnya ya. Nah, contoh sebelum-sebelumnya kan sudah kita buat nih contoh-contohnya. Nah, bagaimana cara penggunaannya di perintah for. Nah, oke. Seperti biasa, declare. Kita deklarasikan kursornya. Kursor, kemudian kita buat nama kursornya. Lalu is, misalnya sama ya, select MID, employee ID, first name aja, first name, sama salary lah, 3 ya, biar agak beda. Salary, kemudian from-nya adalah employees. Nah, oke, biar lebih berurut ya, datanya saya urutkan berdasarkan employee ID. Berarti order by employee ID seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya kan kita membuat deklarasi untuk recordnya ya. Nah, untuk penggunaan atau syntax for, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan untuk recordnya. Jadi kita bisa langsung menuliskan bagian execute-nya, yaitu for nama recordnya, misalnya karena ini employee, emp record, oke ya, in nama kursornya, berarti kursor m, lakukan proses loop. Nah, terakhir end loop. Oke. Nah, seperti ini. Baru kemudian ya tinggal kita tampilkan apa yang mau kita tampilkan ya. Misalnya kita ingin menampilkan record isi dari employee ID, first name atau salary-nya. Oke. Berarti misalnya nih dbms output put line, saya ingin menampilkan misalnya gini ya. Gini aja. Employee ID berarti boleh saya buat im ID 2. Nah, cara manggilnya itu adalah nama recordnya, berarti emp record dot nama kolom ya. Kenapa bisa langsung nama kolom? Karena sebetulnya nama kolom ini kan sama dengan nama kolom yang ada di kursor ya. Nama yang di tabel otomatis sama, yang ada di sini otomatis sama juga dengan yang di record. Jadi employee ID. Nah, kemudian saya gabung lagi langsung ke bawah aja, koma aja sini ya, koma, kemudian first name saya buat fn titik 2, saya panggil lagi emp record dot first name, terus saya gabung lagi dengan salary ya, salary, sal aja titik 2,
emp record dot salary. Oke, jadi ada 3. Kalau terlalu panjang bisa diturunkan dan di sini ya. Oke, biar rapih gitu ya. Oke, kalau sudah selesai, nah ini kita tidak perlu lagi menuliskan close ya, close untuk kursornya, dan tidak perlu menuliskan fetch ya, karena sudah otomatis. Oke, kita save dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Save, kemudian seperti biasa kita urutkan saja contoh kursor 3. Nah, setelah itu kita eksekusi. Oke, hasilnya ini ya. Jadi ada MID sama di sini ya. Nah, MID first name Steven, salary-nya 24.000 dan seterusnya. Nah, ini kalau ingin kita tampilkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin kita olah data yang ada ya silakan aja ya. Jadi nggak ada masalah. Ini cara ngambil aja. Misalnya mau kita tambahkan supaya ini ya, hasilnya itu menjadi huruf besar semua. Nah, kan ada tuh fungsinya untuk huruf besar semua itu ada lowercase, ada uppercase ya. Kalau untuk ini coba kita review ulang. Misalnya employee first name upper ya. Sepertinya upper aja. Berarti membuat tulisannya menjadi huruf besar semua. Kalau kita mau mengecilkan, kalau tidak salah lower. Oke, jadi sekarang, nah ini kalau mau di manipulasi ya, silakan saja. Jadi kalau memang mau dimanipulasi juga salary-nya silahkan. Ini kebetulan kita kan hanya contoh sederhana aja. Cara penggunaan for untuk kursor. Ya. Jadi seperti ini untuk penggunaan for dalam kursor. Ya, seperti for each ya. Nah, kemudian bagaimana untuk yang subquery? Ya, kurang lebih sama, intinya nanti kita pindahkan aja perintah query tadi yang ini select sampai selesai ini ke dalam ini curm ini. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan declare sampai selesai. Coba kita kita buat baru new. Nah, yang ini saya copy aja biar cepat. Ctrl A ya, copy. Saya paste di sini, kemudian ini saya pindahkan ke bagian bawah. Ya, proses query-nya ini saya pindahkan ke sini, atau curm yang ada di sini saya ganti gitu ya. Kemudian bagian declare ini saya hapus. Nah, kira-kira bisa jalan nggak? Jadi intinya, nah ini sebaiknya sih dikurung supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini terlalu panjang sebetulnya. Nah, makanya saya bilang tadi kalau memang terlalu panjang, ada baiknya kalau kita menuliskannya di bagian deklarasi. Ya, mungkin gini juga boleh supaya lebih kelihatan rapih ya. Nah, lakukan proses loop. Ini boleh. Nah, gini ya. For bla 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 dan seterusnya loop. Ini boleh juga. Intinya kalau bisa jangan sampai membingungkan waktu menulis ini. Ini supaya rapi juga bisa saya tuliskan seperti ini. Select from order by misalnya ya. Itu boleh. Coba kita save. Contoh kursor 4. Oke, kita lihat hasilnya apakah sama. Oke, nah hasilnya tetap sama ya, nggak ada beda. Nah ini kalau kita menuliskan kursornya dalam bentuk subquery ya. Maksudnya penulisan for-nya itu setelah in itu menggunakan subquery. Kursornya dijadikan subquery, bukan kursor yang dituliskan di bagian deklarasi. Ya, jadi seperti ini cara penggunaan dari for loop untuk
kursor. Ya. Nah, nanti silakan dieksplorasi lebih lanjut lagi. Contoh-contoh sebelumnya kan sudah ada juga. Coba dimodifikasi menggunakan for loop ini ya. Mungkin itu saja pembahasan yang kita bahas di materi atau di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.